In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Selanjutnya, beberapa pertanyaan ini. Di manakah kitab suci mencantumkan atau membuat katalog teks atau buku apa yang sebenarnya termasuk dalam Alkitab? Pertanyaan loh ini. Di manakah kitab suci mencantumkan atau membuat katalog teks atau buku apa yang sebenarnya termasuk dalam Alkitab? Ayo, jelasin tuh. Sola, la sola. Kedua, di manakah di dalam Alkitab dikatakan hanya Alkitab? Atau Alkitab saja? Atau Alkitab? Ayo, katanya kamu mengklaim sola scriptura kan? Di mana di dalam Alkitab tertulis hanya Alkitab? Atau tertulis Alkitab saja? Ayo. Nganti kadal ngendok, nganti kadal beranak loh Ra iso. Sampai ayam beranak ya enggak ketemu. Yang ketiga, di manakah Yesus memberikan perintah bahwa iman Kristen harus didasarkan secara eksklusif pada sebuah kitab? Kasih pertanyaan terus mau. Ayo, jawab itu. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Yesus menyuruh para rasulnya untuk menuliskan salah satu Injil atau surat-surat? Jawab lo ya, itu pertanyaan tuh. Pertanyaan selanjutnya, di manakah dalam perjanjian baru para rasul memberitahu generasi mendatang bahwa iman Kristen akan didasarkan pada sebuah kitab? Jawab. Jawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah mungkin Rasul Thomas mendirikan gereja di India yang bertahan sampai hari ini tanpa meninggalkan satu kata pun dari kitab suci perjanjian baru? Nih, lebih dalam. Ayo jawab po. Yang sola scriptura jawab ini. Selanjutnya, jika Tuhan bermaksud agar agama Kristen secara eksklusif menjadi agama kitab, mengapa Tuhan menunggu selama 1400 sebelum menunjukkan kepada seorang bagaimana membangun mesin cetak, bro? Petrus, buatlah mesin cetak, Petrus. Di atas tubuhmu, Petrus, dirikan mesin cetak. Masa Yesus ngomong ngono ya terlalu lah. Romo pinter tenan momo. Nenek pinter gak jadi Romo lah, bro. Wah, Romo kuwi mang keren, wis ganteng, pinter. Usia sudah mumpuni. Ya, tidak boleh naksir Romo-Romo gue ya, tak selendek telingamu kamu cewek-cewek nanti. Selanjutnya, jika Alkitab, kita teman-teman ngenteni aku dalang ya. Jika Alkitab sejelas bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Jika Alkitab sejelas yang diklaim oleh Martin Luther, mengapa Martin Luther yang pertama menafsirkannya seperti itu? Dan mengapa Martin Luther frustasi di akhir hidupnya? Karena begitu banyaknya doktrin sebanyak kepala. Halo? Nah, kowe. Nek basa Jawane kelenger awakmu. Jawab pertanyaan-pertanyaan gini kelenger. Iso infus entek pirang slop sampean iki. Kayak rokok pirang slop itu, bro. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana gereja mula-mula menginjili serta menggulingkan kekaisaran Romawi dan juga bertahan dan makmur hampir 350 tahun tanpa mengetahui dengan pasti
Buku mana yang termasuk dalam kanon kitab suci? Nah, kowe nyun sewu, mohon maaf, Ibu Bapak Romo, mohon maaf, bongkor kowe. Pertanyaane Romo lho iki. Oh, jawab apa kowe saiki? Jeglek awakmu. Mulane Rudi Yohanes sing ngomong aja wani-wani karo wong Katolik. Iki Rudi Yohanes lho sing ngomong lho ya. Ora aku lho ya. Aja sok-sokan. Keroncongku malah keroncong pertanyaan dari tulisannya Romo loh. Selanjutnya, jika kekristenan adalah agama buku, nah, gitu. Jika kekristenan adalah agama buku, teman-teman, bagaimana ia berkembang selama 1500 tahun? Pertama sejarah gereja, ketika sebagian besar orang buta huruf, DKC buta huruf, DKC baca. Bos, ngawur lah aku ki buta huruf ra iso maca, mbok kon maca edan kowe iki kan gitu tuh. Lah iki orang buta huruf semua loh. Baca ayatnya mana? Ayat belum ada kok. Ditambah aku tidak bisa membaca. Wah hebat nih. Nih teman-teman tim kayak Romo ini cerdas sedikit kita buat pertanyaan untuk orang-orang yang mengong itu. Selanjutnya pertanyaan nih terakhir. Jika para penulis perjanjian baru percaya pada sola scriptura, mengapa mereka terkadang menggunakan tradisi lisan sebagai otoritatif dan sebagai firman Tuhan? Tertulis dalam Matius 2 ayat 23, Matius 23 ayat 2, 1 Korintus 10 ayat 4, 1 Petrus 3 ayat 19, Yudas 9, 14 dan 15. Mengapa? Halo? Asik lah keroncongnya dari tulisan Romo. Wah, keren toh. Mau matur suwun sangat ya, Mo.